Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Sutian, prodi dari Manajemen Retail Non Reguler. NIM saya 2432221011. Baik, saya akan lanjut saja langsung kepada intinya. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari hasil ulangan tengah semester dari mata kuliah manajemen investasi. Yang pertama, jawaban dari nomor 1, dan saya akan bacakan dulu dari pertanyaannya. Nomor 1, apa perbedaan antara retail investor dengan institutional investor? Jadi, retail investor adalah investor perorangan yang menanamkan modal menggunakan dana pribadi. Contohnya, masyarakat umum yang membeli saham atau reksadana melalui aplikasi investasi. Sedangkan institutional investor adalah lembaga atau institusi yang mengelola dana dalam jumlah besar untuk diinvestasikan. Contohnya seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan manajer investasi. Adapun perbedaannya dari kedua ini, yang pertama, retail investor berasal dari individu. Institutional investor berasal dari suatu lembaga. Yang kedua, dana institutional investor lebih besar. Yang ketiga, institutional investor memiliki analisis dan manajemen investasi yang lebih profesional. Dan yang terakhir, pengaruh institutional investor terhadap pasar lebih besar dibandingkan retail investor. Yang kedua, pertanyaannya yaitu, jelaskan tentang reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Dengan adanya reksadana, masyarakat yang belum memiliki pengalaman investasi tetap dapat berinvestasi karena pengelolaannya dilakukan oleh pihak profesional. Keuntungan dari reksadana yaitu modal awal lebih relatif kecil, dikelola oleh manajer investasi profesional, resikonya dapat lebih tersebar karena dana diinvestasikan ke berbagai aset dan cocok untuk investor pemula. Jenis-jenis dari reksadana ini adapun reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Yang ketiga, pertanyaannya, jelaskan 3 kegiatan oleh perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal, yaitu 3 kegiatan utama perusahaan efek diantaranya 1. Perantara pedagang efek atau disebut broker, di mana perusahaan efek bertugas menjadi perantara antara penjual dan pembeli saham atau efek lainnya di pasar modal. Yang kedua, penjamin emisi efek atau sering kita sebut underwriter, di mana perusahaan efek membantu perusahaan yang ingin menjual saham atau obligasi kepada masyarakat melalui pasar modal. Yang ketiga, manajer investasi, di mana perusahaan efek mengelola dana investor dan menetapkan pada instrumen investasi yang dianggap menguntungkan. Yang keempat, pertanyaannya, resiko dan return mempunyai hubungan searah.
Semakin kecil resiko, maka semakin kecil pula returnnya. Dengan melakukan diversifikasi, kita dapat mengurangi resiko total portofolio. Dengan demikian, diversifikasi juga bisa menurunkan tingkat return harapan. Setujukah Anda dengan pertanyaan tersebut? Jelaskan alasannya. Menurut saya setuju. Karena sebagian resiko dan return memiliki hubungan searah. Artinya, semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi. Diversifikasi dapat mengurangi resiko portofolio dengan menyebarkan investasi ke beberapa aset. Namun, diversifikasi tidak selalu menurunkan return harapan karena tujuannya adalah memperoleh keuntungan yang optimal dengan resiko yang lebih terkendali. Alasannya, kerugian pada satu investasi dapat ditutupi oleh keuntungan dari investasi lainnya. Pertanyaan dari nomor 5. Pihak mana saja yang termasuk dalam insider perusahaan? Bagaimana cara Anda menguji efisiensi pasar dengan menggunakan data tersebut? Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pihak insider perusahaan meliputi direksi, komisaris, manajer, karyawan tertentu, dan pemegang saham. Utamanya yang mengetahui informasi penting perusahaan. Cara menguji efisiensi pasar yaitu dengan melihat perubahan harga saham setelah informasi diumumkan. Jika harga saham cepat menyesuaikan informasi yang ada, maka pasar dapat dikatakan efisien. Mungkin itu jawaban dari hasil ulangan tengah semester ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Mohon maaf bila ada jawaban yang mungkin kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.